Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proyek yang menggunakan 3 kelas, yaitu yang satu kelasnya berfungsi sebagai penghubung. Langsung aja kita buka Qt-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah proyeknya, yaitu proyek pangkat dan proyek faktorial. Kita akan membuat dari persoalan faktorial dibagi 5. Caranya yang pertama, bikin kelas dulu. Misalnya kita akan bikin kelas bagi. Pertama-tama pilih file, lalu new file or project. Di sini kita pilih C++ dan kemudian pilih C++ class, lalu di choose aja. Nah, beri nama kelasnya. Misalnya kelas bagi 5. Customnya jangan lupa di sini pilih key object dan next, finish. Ini udah dibuat kelas baru. Pertama-tama kita masuk ke kelas hitung dulu. Di sini kita harus mengisi signalnya dulu. Misalnya signalnya misalnya hasil faktorial. Jadi kita isi dulu di depannya void, kemudian signalnya hasil faktorial. Jangan lupa di dalam kurung tambahin integer, dan di akhirnya diberikan titik koma. Nah, public slotnya jangan lupa juga diisi. Isinya void, misalnya aja kita pakai kata factory. Nah, kemudian dalam kurung juga kita masukkan konstannya karena nilainya konstan, kemudian integer, dan diakhiri pakai dan-nya. Jangan lupa titik komanya. Sudah. Lalu kita masuk lagi ke kelas satunya, kelas bagi 5. Kita isi juga signalnya apa. Misalnya signalnya kita masukkan bagi, jangan lupa depannya pakai void, lalu nama signalnya yaitu bagi, dan jangan lupa juga dalam kurung integer, diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya isi public slotnya. Misalnya public slotnya hasil bagi, lupa tulis depannya void, lalu hasil bagi. Nah, baru kurung buka kurung tutup, tulis konstan, dia bernilai konstan, dan integer, lalu dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita kembali lagi ke kelas hitung. Nah, di sini
pada public slotnya kita akan refactor. Jadi di sini kita klik kanan, lalu pilih refactor dan pilih add definition in hitung CPP. Nah, dia akan langsung masuk ke source yang hitung CPP-nya. Nah, sini akan keluar void hitung factory constant integer. Di sini kita tulis rumusnya ini, rumus factory y ini, yang integer y. Kita cut aja, klik kanan lalu kita cut, pindahkan di sini, di paste, dan setelah const ini integer dan habis dan ini kita isi y, jadi y ini kita pindahin ke sini. Nah, yang tadi bisa kita hapus. Yang pangkat ini karena tidak digunakan juga bisa kita hapus. Sudah. Selanjutnya kita kembali ke kelas bagi 5. Di sini public slotnya juga kita refactor. Oh iya, jangan lupa pada hitung CPP return ini kita ganti dengan emit supaya nanti programnya bisa dibaca. Kita hapus, ganti dengan emit. Kemudian jangan lupa tulis nama signal pada hitung H tadi. Nama signalnya yaitu hasil faktorial. Lalu baru dalam kurung result ini di dalam kurung. Selesai. Baru kita lanjutkan ke bagi 5, kelasnya bagi 5. Di sini kita refactor. Nah, seperti tadi kita pilih add definition in bagi 5 CPP. Langsung masuk ke bagi 5 CPP. Nah, di dalam sini kita tulis double. Misalnya jadi kita tulis hasil sama dengan integernya berapa ya, misalnya Z. Di sini kita tulis juga Z karena ini untuk menghitung bagi 5, jadi bagi kita ganti garis miring 5, nanti faktorialnya dibagi sama 5, jangan lupa titik koma. Lalu kita double lagi, misalnya kita tulis coba sama dengan hasilnya itu, kita tulis lagi hasil yang di atas ini, hasil lalu titik koma. Nah, lalu kita emit lagi hasilnya, emit hasil. Nah, kita akan tulis di sini include key debug, tulis hashtag include, lalu tanda seperti ini, kita tulis key debug ini ya. Nah, di line terakhir
jangan lupa tulis juga key debugnya. Kita tulis key debug kurung buka kurung tutup, lalu tanda lebih kecil 2 kali, baru kita tulis tadi itu kan kita pakai huruf Z, jadi kita tulis Z, lalu kurung buka lalu lebih kecil lagi 2 kali, baru tulis dibagi 5 sama dengan tanda ini lagi 2 kali, baru kita tulis lagi hasilnya, hasil, titik komanya jangan lupa. Nah, jadi kita akan menghubungkan 2 kelas ini, yaitu kelas bagi 5 dan hitung dengan sebuah kelas, menggunakan sebuah kelas. Jadi kita bikin kelas lagi, pilih file, lalu new file or project, ini kita pilih C++, lalu C++ class, kita choose aja, kita bikin namanya, nama kelasnya misalnya Indah, lalu kita customnya pilih key object, next, finish. Nah, sudah jadi kelas penghubungnya, kita isi aja. Nah, kita masuk dulu ke kelas indahnya, indah ini. Sini kita akan isi, di bawah sini kan kita isi misalnya faktorial. Lalu isi dengan objeknya, misalnya jangan lupa pakai tanda bintang, faktor, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu yang kedua misalnya bagi 5, untuk memanggil 2 kelas tadi, lalu bintang, misalnya objeknya kita tulis BG, jangan lupa titik koma. Nah, ini karena faktorial dan bagi 5 nya ini gak kebaca, kita tulis di atas di line ketiga ini include faktorial dan include bagi 5, kita tulis aja ya, hashtag include faktorial, tanda petik dulu, faktorial.h, lalu include bagi 5.h. Kemudian kita akan masuk ke source bagian indah CPP nya. Nah, di sini kita akan menulis objek yang tadi kita tulis tadi di line kelima. Kita tulis objek tadi kan BG sama faktor, kita tulis BG sama dengan, ini kita pakai new, kita tulis tadi kita pakai nama bagi 5 lagi, maaf, kesalahan, bagi 5, dan kurung buka kurung tutup, lalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita tulis lagi objek yang tadi, yaitu faktor sama dengan new lagi, tulis new, nama yang tadi kita tulis adalah faktorial, jangan lupa kurung buka kurung tutup. Mohon maaf, seharusnya di sini faktorial itu warnanya ungu,
ternyata kita salah, bukan faktorial tapi pakai kata hitung. Dari nama kelas tadi hitung, bukan faktorial. Nah, otomatis yang tadi juga ada kesalahan, mohon maaf. Dihitung titik H ini kita periksa dulu satu-satu, ini udah benar. Di indah yang di sini tulis hitung ya, bukan faktorial. Nah, udah, kita kembali ke indah CPP. Nah, diakhiri dengan titik koma. Lalu kita tulis connect. Dalam kurung ini nama objek tadi kan, kita tulis waktu, koma, signal. Baru kita tanda kurung, tulis tanda ketik, kurung buka kurung tutup. Sini kita tulis nama public slot dari hitung tadi. Public slotnya adalah maksudnya nama signal. Kita tulis nama signalnya tadi adalah hasil faktorial. Nah, itu hasil faktorial kurung integer, lalu koma. Lalu kita tulis objeknya tadi pakai huruf kecil BG, koma, slot, dalam kurung, baru di sini nama public slotnya. Nama public slot dari bagi 5 tadi yaitu hasil bagi integer, lalu kurung tutup, dan jangan lupa titik koma. Mau lagi, kita panggil lagi objeknya, objek faktor, tanda panah, tanda panahnya kita tulis misalnya tadi public slot dari hitung H tadi yaitu factory. Tulis factory. Nah, di dalam kurung itu kita tulis 5. Nah, kita akan membagi 5 faktorial tadi. Selanjutnya kita akan langsung ke main CPP. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, kita hilangkan saja. Hilangkan juga ini tadi. Lalu di sini kita pakai kata penghubungnya, misalnya kan kita pakai penghubungnya indah, jadi kita tulis indah. Objeknya misalnya penghubung, yang titik koma. Ini indah ini belum kita panggil dulu. Di sini kita tulis include, hashtag include indah. Nah, udah, kita coba kita run ini dulu. Tunggu bentar. Nah, ini udah bisa kita run. Kita coba run semua, save all. Tadi udah jalan. Nah, inilah hasilnya. Sudah diketahui kalau faktorial dari yang kita hitung tadi nilainya 120, kemudian dibagi oleh 5, jadi hasilnya adalah 24.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.